Kalau kamu ingin sunnah Rasul, Nabi nggak pernah sholat di Indonesia, berarti kalau kamu sholat ke Mekah dulu kata saya. Maksud saya supaya orang itu nyaman dengan Rasulullah itu hadir di semua sisi kehidupan kita. Kalau kamu bisa tawassul dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan beliau-beliau bisa datang ketika Lailatul Mi'raj untuk hormat Rasulullah SAW di Baitul Maqdis, faruhu Muhammadin awsa'u asra kata beliau. Jadi bisa datang di kapan saja, di mana saja. Jadi jenengan meskipun di Indonesia tidak usah khawatir, kita semua ini dilihat Rasulullah SAW. Dan cara lihat Nabi itu gampang, tidak kayak kita. Kata Rasulullah, hayati khairun lakum wa mamati khairul lakum. Saya kalau masih hidup juga baik untuk kalian. Anda bisa cerita hadis dengan saya, sering bercengkrama. Dan ketika saya wafat kata Nabi, saya sudah dekat sama Allah Ta'ala. Kalau melihat kamu baik, saya muji Allah. Kalau melihat kamu salah, saya mintakan ampun. Inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la kauman yathakuna jahron. Di antara nanti umat pilihanku adalah orang-orang kalau tertawa itu keras sekali, kauman yathakuna jahron. Itu dulu juga padahal ada riwayat kasratud dhahki tumitul qalba, banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Tapi ini juga dilawan, kalau banyak cemberut bisa frustasi. Sehingga di ilmu ini cerita saya nanti di tasnya Habib Jindan. Semoga nasinya bener, saya tamu pasti dihormati. Nggak penting bener ndak itu nggak penting, yang penting tamu itu dihormati. Ya kebetulan saya ini tadi kan hormat mbah saya, masih mbah saya Mbah Mutamakin di Hajan. Terus pagi tadi hormat buka luar di Sunan Kudus, jam 7 saya tadi di Kudus. Ya akhirnya sama teman-teman difasilitasi, disuruh naik pesawat tadi jam 11 tadi. Tapi saya tidak capek karena memang saya senang cerita sanad. Tapi yang lucu-lucu saja, nanti yang serius jangan saya, yang lucu-lucu saja. Biar lucu sampean tuh tidak ngawur, tapi ada sanadnya. Ada seorang mufassir yang bilang ketika nafsiri wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi kamu tertawa. Mbok kamu ingin susah, tidak akan tertawa. Tapi kalau Allah menghendaki ya tertawa aja. Ada orang miskin frustasi, maunya gak tertawa. Tahu-tahu jalan-jalan ngerti badut, ya akhirnya tertawa. Ya karena adhaka itu fi'lullah. Kalau Allah menghendaki mau apa? Karena adhaka itu fi'lullah. Nggak bisa. Orang yang baru seneng kayak apa, nggak ingin nangis. Tapi kalau Allah menghendaki wa abka, dinangiskan ya tetap menangis. Wa anna wa adhaka wa abka. Karena kita ini semua adalah objek oleh kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu sebenarnya paling nggak ingin ngaji bareng Habib tuh. Selain kalah nasab ya kalah ganteng. Ya tapi ditakdir mau apa? Mau apa? Ya sudah, sami'na wa ata'na. Jadi saya saat ini tidak cari pahala benar, tapi pahala tawadhu karena diundang ya. Sudah penting benar salah, penting tawadhu. Jadi saya tadi sedang rayu sama Allah, ya Allah, saya kali ini tidak cari benar, cari tawadhu. Sudah mesti pahalanya besar tawadhu itu. Jadi supaya Islam ini gampang ya. Saya pernah cerita ke kiai yang khusyuk, kalau sholat lama sekali, tak cerita ini hadis. Nabi itu gak pernah menegur orang yang sholat cepat, yang ada itu sanad negur sholat lama. Terus tak cerita ini hadisnya Mu'ad, tertawa-tawa deh. Gus kamu itu raan kok masih punya dalil, saya punya sanad. Ada nggak sanad Nabi negur orang yang baca surat pendek? Nggak ada. Yang ada itu yang baca surat panjang. Nanti bisa direvisi sama Habib Jitin kalau nggak cocok, tapi ini yang rileks saja karena potongan Islam Jawa ini kalau tidak berat nggak akan kuat. Jadi ya sudah, inna minkum munafirin katanya Nabi, sholat yang terlalu lama itu munafir kata Nabi. Afattanun anta ya Mu'ad, kamu bikin umat ini nggak nyaman karena kalau kamu jadi imam itu lama sekali. Ini alhamdulillah betul, hadis ini harus kita hafal betul. Nah, supaya Islam ini meskipun pilihan-pilihan keseharian itu ada sanad, itu saja kepentingan saya. Yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu. Saya sering beb di tahun desa-desa Gus, anak kula tahnik cethaki Gus, tapi mboten enten kurma, nganggo degan ae. Lho Gus dari kiai-kiai ku kurma. Kurma itu halawiyat, ya degan juga termasuk halawiyat. Ya sudah. Kalau kamu ingin sunnah Rasul, Nabi nggak pernah sholat di Indonesia, berarti kalau kamu sholat ke Mekah dulu kata saya. Maksud saya supaya orang itu nyaman dengan Rasulullah itu hadir di semua sisi kehidupan kita. Kalau dalam istilah Sayyid Umar Hafid, faruhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awsa' wa asra.
Kalau kamu bisa tawassul dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan beliau-beliau bisa datang ketika Lailatul Mi'raj untuk hormat Rasulullah SAW di Baitul Maqdis, faruhu Muhammadin awsa'u asra, kata beliau. Jadi bisa datang di kapan saja, di mana saja. Jadi jenengan meskipun di Indonesia tidak usah khawatir, kita semua ini dilihat Rasulullah SAW. Dan cara lihat Nabi itu gampang, tidak kayak kita. Kata Rasulullah, hayati khairun lakum wa mamati khairul lakum. Saya kalau masih hidup juga baik untuk kalian. Anda bisa cerita hadis dengan saya, sering bercengkrama. Dan ketika saya wafat, kata Nabi, saya sudah dekat sama Allah Ta'ala. Kalau melihat kamu baik, saya muji Allah. Kalau melihat kamu salah, saya mintakan ampun. Makanya saya ini jenis kiai yang jarang istighfar. Ini bukan karena sombong. Saya ulang lagi, bukan karena sombong. Saya itu pengagum Sufyan Ats-Tsauri. Itu diantara khasnya itu jarang berdoa. Misalnya. Ketika ditanya, kenapa kamu jarang berdoa? Selagi saya ngajar, kata beliau ini. Selagi saya ngajar, itu masuk hadis ala khulafa'i rahmatullah. Waman khulafa'uka ya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Jadi kalau saya baca Bukhari, otomatis dapat doanya Nabi ala khulafa'i rahmatullah. Timbang kamu doakan nangis-nangis gak jelas mandinya, mendingan mulang gitu. Terus kedua, doa hamalatil arsy. Alladzina yahmiluna al-arsya man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna. Kita semua sudah diistighfari sama malaikat hamalatul arsy. Rasulullah juga wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fastighfaru Rasulillah qad kafana wa fawqal kifayah, kata beliau. Artinya gini, kalau kangkang jarang istighfar itu jangan karena sombong, manfaatkan fasilitas ini gitu. Jadi semua itu jangan sampai kita ada istighfar karena jafa, karena jafatul qalb, karena qaswatul qalb. Enak lah kalau ada fasilitas gitu, ada fasilitas. Itu kalau saya pidato di depan Gus-Gus, kalau di depan Habib berani, di depan Gus-Gus itu ada yang setengah beling, setengah ada alim, ada yang alim. Terus yang beling-beling pesan sama saya, Gus tolong bela kami, maksudnya. Ya kadang-kadang mubalek kan order pesanan itu. Terus tak bacain ayat, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai'. Orang aba-abanya iman, anaknya iman itu nanti surganya disertakan mbahnya, meskipun kelas amalnya ndak sama. Jadi mbah-mbahnya alim alama, anaknya yang ndak alim nanti surganya sama-sama yang alim. Kenapa sih kalau ada fasilitas nggak dipakai? Pakai aja, nggak apa-apa kan. Yang alim yang komplain. Sudah kamu yang alim dihormati, dicucup, salami template, yang ikhlas saja, tidak usah protes, kata saya gitu. Artinya saya inginlah keseharian kita yang awam, yang apa itu harus cari backupan hadis supaya semua keseharian kita itu ada apa? Sanad. Misalnya sampean kalau malam itu nggak bisa tidur, tahajud ndak, witir ndak, ya mutolaah ndak. Tapi lihatlah itu sebagai tarkul ma'asi. Apa tarkul ma'asi? Alhamdulillah malam ini saya tidak zina, tidak maling, tidak dugem. Coba kalau kamu malam-malam di kamar, itu namanya apa? Tidak tahajud, tidak witir kan? Tapi kamu harus syukur karena itu tarku zina, tarku sarikoh, tarku kada wa kada. Supaya kamu tetap syukur sama Allah Ta'ala. Itsmamin mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Setiap mubah yang kita lakukan pasti di saat itu ada haram yang kita tinggalkan. Makanya dulu banyak orang-orang soleh yang semalaman tuh guyon sampai pagi. Bukan karena ingin urakan, enggak, karena mengalahkan setan. Malam itu godaan mungkin ingin ngintip siapa itu masih kuat sekali. Ingin nonton siapa itu kuat sekali. Terus setan dilawan dengan guyon. Ternyata setelah guyon tuh asik, tahu-tahu pagi dan dutannya selesai. Oh, itu setan bisa setruk melawan orang alim seperti ini. Karena nilainya tarkul masih. Meskipun dengan cara guyon, karena kalau yang cara wiridan itu calon wali, kalau yang nggak calon wali ya pokoknya tarkul maksiat. Maksud saya supaya harian kamu yang biasa-biasa saya ini menjadi luar biasa karena ada sanad. Ada apa? Ada sanad. Makanya dulu ulama-ulama itu kalau ngelawan setan itu pakai faroh, pakai seneng. Karena setan tuh paling seneng kalau melihat orang mukmin susah. Kalau susah terus ngersulo, kalau ngersulo gugat kodok qadar. Disebut innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Jadi setan tuh targetnya supaya orang mukmin itu resah. Kalau resah gugat. Pertama gugat orang tua. Ngapain sih jadi anaknya orang miskin? Jadi susah kita kan. Kalau yang nggak mulia ngapain jadiannya Parman? Kalau saya Habib kan langsung mulia. Kalau Gus kan langsung mulia. Gugat orang tua. Gugat sana, gugat sini. Tapi kalau kamu sudah seneng,
Wajah pesek, welek, keriting, sawan nang karuan. Kan nambah nganggugat siapa-siapa. Ya sudah, yang kebaik kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Jadi saya ingin semua itu senang bi fadlillah bi rahmati, yang rileks, yang saya ini kalau nuruti capek-capek. Tadi malam saya di Mbah Mutamakin, tadi pagi hormat Sunan Kudus. Terus tadi naik pesawat, datang mandi langsung hormat. Kalau itu dihitung capek, capek. Tapi kalau dihitung senang ketemu Habib Jintan, ketemu jenengan, kesempatan seperti ini nggak gampang. Ya sudah selesai. Makanya ini latihan ya, latihan terus. Saya ulang lagi apa, latihan terus supaya Islam itu ada di semua sisi hidup kita. Tuh, saya pernah cerita, sering cerita di mana-mana itu. Ada wali itu istrinya cerewetnya bukan main. Wah itu semua muridnya sudah tak biayai kamu cerai, nanti tak ganti istri yang lebih baik lebih. Nggak mau nyerah alasannya apa? Ini wanita bahaya sekali. Kalau sampai dinikah orang lain, kasihan orang lain dapat musibahnya. Biar saya aja yang ngalami, kata-kata wali itu. Jadi dia ada ingin, makanya ada juga kiai di santri bullying di rumah teh. Santri ini nak pindah pondok, ngerusak pondok uang, mendingan pondok kuai. Jadi di handle. Terus sekarang apa? Di handle daripada ngerusak pondok orang lain, mendingan pondok saya saja. Jadi cerita-cerita seperti ini harus kita kaji, supaya semuanya itu pakai sanad ilmu. Sama lihat di kitab Ihya itu ada bab-bab di Ajaibul Qalb, apa di bab apa Ajaibul, di situ kayak apa Imam Ghazali memerankan orang-orang pilihan Allah yang menjadi gampang melihat keseharian. Misalnya gini, misalnya Islam zaman akhir kan katanya tantangannya banyak. Coba kalau baca ayat wa ya'bawah illa ayyutimma nurah wallahu mutimmu nurih, agama ini milik Allah, diurus oleh Allah Ta'ala. Islam ke Indonesia itu enggak ditunggoni Nabi. Nabi sudah intaqala ila rafiqil a'la. Kadang di kampung-kampung di Islam nomodin. Ya jalan karena ini agama Allah. Kita ditinggal-tinggal orang yang lebih baik ketimbang kita. Islam kita tunggui. Ya jalan, memang ini agama Allah, yang ngurus Allah. Kamu enggak usah khawatir. Jadi seneng kita bukan karena dablek, karena yakin jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kamu itu seneng karena dablek, karena arogan, jangan. Karena bidomanillah, yakin bidomanillah wa bikafalatillah. Seperti senangnya Sayyid Abdul Muttalib. Ketika Ka'bah mau dirubuhkan Abraha, ada penyerangan Abraha. Ini yang Mbah Mun sering cerita ini. Wah itu semuanya kalah. Terus takok, man Sayyidu Hadil Wadi? Siapa tuan di sini? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu datang dengan wibawanya yang luar biasa. Abraha itu sampai bingung dia. Kalau duduk di singgasana dia disalahkan orang banyak. Karena raja kok duduk berdua sama orang yang tidak raja. Kalau Abdul Muttalib di bawah, dia nggak punya nyali karena ada haibahnya Sayyid Abdul Muttalib. Oh, oleh takdim luar biasa. Setelah itu tanya, apa keinginan kamu? Saya tidak ingin perang, saya hanya ingin merobohkan Ka'bah. Ternyata Sayyid Abdul Muttalib jawabnya apa? Unta saya yang 100 lo kembalikan dulu, tidak usah cerita Ka'bah. Kagetnya bukan main Abraham. Kamu ini pemimpin yang nggak benar. Ka'bah itu dinu kawadinu abaik, itu kan agama kamu. Mau saya robohkan kamu malah bicara onta. Ini kamu itu pemimpin model apa? Jadi saya nyesal hormat kamu, ternyata kamu mental kamu hanya mikir apa? Onta. Tapi jamnya Abdul Muttalib itu unik. Inna lihadal bait rabban hamaluk. Onta itu milik saya, kembalikan dulu. Kalau Ka'bah itu milik Allah, nanti diurus yang punya. jadi dibalik seenaknya itu ada tauhid yang luar biasa. Makanya saya termasuk kiai yang nggak susah kalau mau mati. Kalau mau mati, mati aja. Saya udah mikir kalau setelah saya ini agama gimana ya, gak gimana mana agamanya Allah Ta'ala. Jadi dibalik ya secara lahir kan seenaknya. Ternyata innal hadal bait rabbana hamahu. Kabeh itu ada yang punya, nanti biar diurus yang punya. Nah maksud saya kalau jenengan ini kan insya Allah ndablek semua. Kawin ya nggak mikir istri saya nanti makan apa, ya kan? Masa depan kamu ya tidak dipikirkan, warisan nggak punya apa-apa, nggak punya ya sudahlah. Bukan karena dapet, karena tawak. Itu saja pokoknya saya ingin ngomong, pokoknya perilaku Anda keseharian itu jadi energi to'at, ya. Perilaku keseharian Anda ini jadi energi apa? Itu saja. Barokahnya kamu ngaji nopo sanad. Itu dulu ada ulama miskin sekali. Itu tiap pagi datang ke gunung paling tinggi, terus dia duduk itu agak-agak angkuh itu. Siapa yang lebih raja ketimbang saya? Terus ditanya,
Kamu tidak raja kok merasa ukuran raja itu tidak ada yang berani nyurus. Di sini juga nggak ada yang berani nyurus saya. Lu itu sudah bisa syukur sampai mati. Karena sekali dia kumpul orang, lihat orang naik Alphard ngeluh, lihat orang punya istri cantik ngenes, lihat apa ngenes daripada gitu naik ke gunung. Siapa yang bisa menandingi keladatan saya dalam hidup ini? Ana ma Allah wabillah ngomel-ngomel sendiri. Tapi itu cara dia syukur. Cara dia apa? Syukur. Dan akhirnya betul dia punya sanad. Mangkana aminan fi sirbih mu'afan fi jasadi intahu kuntu yaumi faka'anna ma khizat lahu dunya bihadzafiriya. Ya sebentar orang itu sehat ya, aminan fi sirbih mu'afan fi jasadi intahu kuntu yaumi faka'anna ma khizat lahu dunya bihadzafiriya. Jadi ini madhab saya, karena saya diundang di sini pasti Habib Jidan juga ingin khas saya. Jadi kalau saya pura-pura tawadhu, pura-pura baik kan kaget. Kenapa Gus Bak sekarang jadi baik kan nanti? Ya ini anggap saja jujur. Ya kok rubah itu. Nggih ngoten mawon mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.